Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, merasa menjadi Ketua Umum partai politik paling tua dan lama di tanah air. Hal ini tentu saja membuat Ini siapa kira-kira sosok yang paling punya kans besar untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai politik yang terlama di Indonesia dari tahun 99. Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum, mungkin yang jadi pertanyaan siapa sosok yang bisa mengalahkan sosok sekuat Megawati Soekarnoputri. Nah itu akan saya jawab bersama dengan sejumlah narasumber saya, mewakili PDIP di studio TV One ini sudah hadir Mas Arya Bima. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, sambil saya akan nanti menunggu ya Mas ya, ini sambungan komunikasi saya dengan Mas Burhan. Tapi mungkin saya mau cek dulu. Mas Burhan, selamat malam. Malam, Ya. Caca. Iya Mas Burhan, Mas ini Burhan. di studio sambil kita tunggu Malam, Mas juga ya Bima. Bang Ege akan bersama kita di sini. Tapi mungkin saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Bolehkah dibaca sebenarnya apa sih maksud dari seorang Megawati kembali lagi mengeluarkan statement ya apa ya istilah dalam tanda kutip keluhan-keluhan lucu ya terkait dirinya menjadi ketua umum. Kalau beberapa tahun lalu sempat dibilang agak malu nih kalau ketemu ketua umum partai lain yang notabene masih muda-muda. Sekarang terjadi lagi ketua umum yang terlama di Indonesia. Apakah ini sinyalmen ingin turun tahta dan nanti akan digantikan atau seperti apa? Ya, tentu setiap orang berhak untuk menafsirkan pernyataan Ibu Mega. Tetapi menurut saya menarik kalau kita simak pernyataan tersebut kembali disampaikan oleh Ibu Mega. Sekaligus memberi semacam peringatan dan sekaligus persiapan buat internal maupun buat publik. Bahwa tidak selamanya Ibu Mega akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Jadi ada sebuah prakondisi begitu yang ingin disampaikan Ibu Mega baik kepada internal PDI Perjuangan maupun kepada publik, lebih khusus kepada konstituen PDI Perjuangan, bahwa partai ini tidak selamanya akan diketuai atau dipimpin oleh Ibu Mega, dan itu suatu yang naluriah, suatu yang wajar. Justru kalau misalnya tidak ada prakondisi, dikhawatirkan tidak ada kesiapan dari internal maupun dari konstituen. Jadi sesuatu yang menurut saya wajar disampaikan, bahkan sudah menjadi semacam keniscayaan sebuah partai itu mengalami regenerasi. Nah pertanyaannya adalah kapan? Nah itu yang sampai sekarang kita belum tahu jawabannya. Oke, mungkin saya ke Bang Ege. Kalau tadi saya tanya mengenai sinyalmen, mengenai bahwa akan digantikan ini sosok Megawati sebagai ketua umum. Dikatakan Mas Burhan ini sebagai sebuah prakondisi. Tapi momentumnya ini kapan akan diganti, kita kan nggak tahu ya. Kalau Bang Ege, dalam waktu dekat atau masih lama ini?
siang masih lamanya saya nggak bisa jawab, yang bisa jawab Mas ya Bima di sebelah kanan kita. Tapi kalau dalam waktu dekat tidak, terutama karena ini menjadi menarik bahwa pergulatan, ada Burhanuddin Muhtadi ya, pergulatan yang muncul belakangan ini justru tiba-tiba bisa dijawab oleh Ibu Mega. Jadi ketika ada tunda pemilu, memangnya negara ini milik mbahnya gitu ya. 3 periode juga tidak gitu ya. Nah, walaupun tentu ada beberapa kalimat-kalimat yang menurut saya terpisah dari konteksnya, soal minyak goreng lah. Belum lagi yang antri baju baru di jelang lebaran gitu. Tapi dalam konteks internal partai PDIP Perjuangan yang sebetulnya Bu Mega ini sudah jadi ketua umumnya sejak April 2000 ya di Semarang ya. Ya, jadi sudah 22 tahun. Jadi kalau menjawab itu kembali tadi, tidak dalam waktu dekat karena 2 hal. Yang pertama, ada beberapa hal yang butuh ketegasan Ibu Megawati ya, dan itu sudah terbukti. Sama yang kedua, saya harus menyerahkan kepada orang dalam untuk melihat bahwa apakah kalau ada pergantian tidak terjadi friksi begitu. Orang dalam pasti mengatakan tidak, tetapi dari luar Burhanuddin nanti mungkin juga bisa menjawab bahwa ini masih dibutuhkan sebagai tokoh yang mempersatukan begitu. Iya, oke. Saya mau tanya dong, apa sih yang terjadi di internal PDIP sehingga 2 pengamat saja tidak bisa membaca ini kapan regenerasi akan terjadi? Biasanya kalau partai politik itu kan sirkulasinya itu sudah jelas, pergantiannya kan memang sudah ditentukan. Nah, untuk PDIP unik ini bagaimana? Kalau normatif prosedural, proses pemilihan ketua umum sudah diatur di dalam anggaran dasar. Ya. Itu forum tertinggi partai adalah kongres dan itu akan berlangsung di setiap periode 5 tahunan. Itu pasti terjadi. Mengenai proses regenerasi, Ibu Mega sangat memperhatikan betul bagaimana proses regenerasi di PDI Perjuangan ini dengan peningkatan kualitas kader ya, baik itu soft skillnya terkait dengan kemampuan standar minimize ideologi setiap kader partai yang di eksekutif, di legislatif maupun di jajaran struktural partai dengan sekolah partai dengan berbagai diklat yang ada, itu sangat diperhatikan dan terbukti bagaimana proses regenerasi di DPRD kabupaten kota, di provinsi sampai di DPR tingkat pusat juga kepala daerah, ini semua hampir anak-anak muda yang mempunyai satu proses sebagai orang partai. Ini kan partai politik ya, bukan organisasi biasa yang tentunya seperti apa yang diabstraksikan Ibu Mega dan Partai PDI Perjuangan ini bukan sesuatu yang mudah untuk bicara bahwa partai adalah ibarat itu kapal besar yang berlabuh mewujudkan bagaimana tetap tegaknya NKRI dengan fondasi Pancasila, dengan keragaman kontekstualisasi implementasi ideologi dengan berbagai kompleksitas masalahnya hari ini, dan itu tentunya akan dibutuhkan prasyarat-prasyarat minimal kader partai yang akan menjadi jabatan struktural partai itu seperti apa. Sedangkan Ibu Mega sendiri sudah mungkin hampir 4-5 generasi kepengurusan terjadi. Nah, memang sebagai ketua umum tentu Ibu melihat ini negara nasional ini harus ada partai nasionalis yang cukup kuat, yang mengakar tentunya dengan partner partai-partai nasionalis lain. Nah, inilah yang sebenarnya kenapa Ibu selalu terpilih di dalam Kongres PDI Perjuangan. Itu bukan rekayasa Ibu Mega pengen jadi ketua umum yang terus-menerus, tapi kompleksitas masalah dari A sampai Z dengan berbagai ekonomi, politik, budaya, ideologi yang semakin hari ya terus terang yang dijaga ini adalah negara dengan fondasi Pancasila yang harus dikontekstualisasi tidak mudah. Baik. Jadi sebenarnya lebih prasyarat-prasyarat apa yang dibicarakan oleh para pengamat ini untuk menjadi seorang tokoh partai seperti PDI Perjuangan tidak segera umur ganti orang gitu loh. Itu bagian yang pertama tadi, tantangan di luar ya untuk Indonesia gitu ya. Nah, dan Ibu Mega mempersiapkan itu sampai hari ini ya. Yang bagian kedua yang belum kita dengar jawabannya, apakah secara ada keseluruhan tokoh yang bisa menjadi pemersatu ya di dalam internal partai atau tokoh yang pasti muncul. Jadi artinya dalam waktu dekat bisa misalnya, regenerasi dipersiapkan secara kolektif lewat pendidikan pengkaderisasi di PDI Perjuangan. Bahwa inherent di situ Ibu punya putri Mbak Puan atau punya putra Mas Prananda, saya kira hampir seluruh tokoh
politik ya, itu akan mempersiapkan ya. Kita bisa lihat bagaimana keluarga Nehru, keluarga Gandhi, keluarga Tito, keluarga Kennedy. Karena yang diusung bukan generasi ganti Keluarga orang. Pak SBY, nggak usah jauh-jauh. Keluarga SBY ada satu ide, gagasan, cita-cita besar yang ini kompleks sekali ya. Oke. Saya nggak setuju kalau Ibu hanya mempersiapkan Mbak Puan dan Mas Prananda. Enggak, Ibu mempersiapkan generasi muda partai ini secara kualitatif sehingga distribusi kader itu bisa merata. Oke. Dan Mungkin jumlahnya saya begini, cukup banyak. Kalaulah tadi untuk memilih seorang ketua umum PDIP sulit ya, eksternal internal diperlihatkan. Apakah ini juga penanda bahwa adakah banyak faksi di dalam PDIP itu sendiri sehingga harus ada Megawati yang memimpin, kalau tidak Mega bisa pecah. Oke, belakangan kita agak dengar demikian, tapi kan kalau kita tanyakan kepada teman-teman internal partai pasti mereka bilang tidak. Oh, ada. Ya. Faksi ada. Oh, ada. Dan faksi itu hal yang confirm. wajar Iya. dalam dinamika organisasi politik. Yang penting bahwa faksi ini dinamis, ya. Dinamis dari mana cara pandangnya? Ya, yang mewujudkan ada ideologi, ada visi misi, ada program, ada kebijakan, ada kegiatan. Oke. Jadi faksi dalam organisasi apapun pasti itu ada. Oke. Tapi yang penting bagaimana faksi ini tidak menjadi kontraproduktif terhadap partai, itulah Ibu Mega menyiapkannya. Iya. Oke. Sekarang saya ke Mas Burhan, karena ini menarik ya, pada akhirnya kita sudah confirm bahwa faksi ada terbentuk. Tapi faksi ini apa sih? Faksi Trasukarno atau faksi Trasukarno dengan dua kandidat besar yang berbeda? Ataukah juga ada faksi kuat yang mendorong bukan Trasukarno untuk maju jadi ketua umum? Mas Burhan. Nah, faksi itu dalam konteks internal PD Perjuangan sekarang itu tidak akan mungkin bisa berkembang sepanjang masih ada figur pemersatu seperti Ibu Mega. Jadi kalau istilah teknisnya PD Perjuangan itu seperti partai harismatik kalau istilah Panipianko. Itu satu partai yang sangat terasosiasi dengan figur pemimpinnya sebagai veto player utama. Nah, sepanjang Ibu Mega masih menjadi ketua umum, saya kira sulit buat munculnya faksi. Nah, salah satu kenapa Ibu Mega menjadi ketua umum PD Perjuangan selama lebih dari 2 dekade adalah pengalaman pada masa PDI, ya, sebelum masa Orde Baru, itu PDI adalah partai yang paling banyak mengalami konflik internal. Nah, setelah PDI kemudian berubah menjadi PDI Perjuangan, kita tahu sejarahnya itu semua, terutama sejak Kuda Tuli, 96, maka ketergantungan PD Perjuangan terhadap Ibu Mega sangat besar. Tadi ada semacam trauma partai nasionalis yang mudah sekali mengalami konflik internal. Nah, Ibu Mega itu tampil sebagai veto player dan sekaligus menyatukan keragaman dan perbedaan kepentingan dari sekian banyak faksi. Jadi faksi apapun yang muncul di internal PD Perjuangan semuanya itu mengerucutnya Ibu Mega. Nah, sepanjang Ibu Mega masih menjadi ketua umum, saya kira sulit faksi itu muncul sebagai kekuatan alternatif di luar dari Ibu Mega. Oke, kalau Bang Ege melihatnya seperti apa? Apakah saat ini juga sudah ada dinamika yang terjadi antar faksi? Oh iya, kalau saya tadi mengharapkan kalimat Mas Arya Bima itu, oh enggak, kami baik-baik saja. Ternyata benar ada faksi, dan itu bagus. Ya. Jadi Mas Burhanuddin, ternyata faksi itu ada, dan rasanya dengan jawaban yang seperti itu. Oh, itu hukum sosiologis. Iya, Hukum sosiologis yang bisa diakui, bisa enggak. Ketua RT aja ada faksi. Ada faksi ya. Nah, tapi maksudnya sekarang faksi-faksi itu seperti mengacu pada Burhanuddin tadi, apakah memang bisa terlihat? Mungkin kan semua yang sebagai dasar sama ya, hanya tinggal program ya kan, bagaimana pendekatan-pendekatan tertentu. Tapi setiap saat ada peristiwa 5 tahunan kan, apalagi setelah 2 kali 5 tahunan, sekarang harus mencari calon presiden baru. Iya, jadi semua partai politik itu mau nggak mau pekerjaannya kan 2, menata di dalam organisasi partainya, dan pada 2 kali 5 tahun itu harus memilih figur yang akan muncul untuk diajukan sebagai calon presiden. Nah, inilah waktu-waktu yang mungkin menjadi menarik bagi kita semua. Pertanyaan tadi harus terjawab dalam konteks itu. Apakah dia bisa, kalau tadi dikutip bahwa ini adalah partai karismatik, Osman itu juga menyampaikan istilah lain, yaitu bahwa suatu partai harus berani juga mengambil resiko. Apakah ini di persimpangan jalan? Baik. Artinya setelah 22 tahun lalu Bu Mega sendiri menginginkan ya, misalnya
ada ketua umum yang baru yang bisa membuat partai ini menjadi lebih modern sesuai dengan cita-cita Bu Mega. Tapi pada saat yang sama dia harus mengajukan calon presiden yang diharapkan menang pada 2024. Gitu kan kerjaannya? Baik. Atau mungkin seperti ini ya, kalaulah tidak mau ngambil resiko, terus Soekarno yang paling aman. Kalau mau ngambil resiko, apakah sosok seperti Ganjar cocok menjadi ketua umum? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.